Haleluya. 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 Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Satukan hati kita. Pagi hari ini kita mau rayakan kenaikan Tuhan Yesus. Naik tidak diam saja, tapi menyediakan tempat bagi kita. Amin. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Sebab tiada yang seperti Engkau Tuhan. Kau mengatasi semua. Kau melebihi segala sesuatu yang di bumi ini Tuhan. Kami bangga jadi bagian dari rencana-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, satukan hati kita pagi hari ini. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Tiada yang seperti Engkau, oh Yesus. Kau mengatasi semua. Amin. Seluruh alam di tangan-Mu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Tiada kasih yang sempurna. Tiada kasih yang sempurna. Oh, oh Yesus, Kau mengasihiku. Tiada kasih yang seindah seperti kasih Yesus Tuhan. Jemaat Tuhan, angkat tanganmu. Ku puji Kau, Allah yang berkuasa. Ku sembah, kami sembah Kau, Alfa dan Omega. Ku tinggikan Kau, Tuhan dan Raja-Ku. Ku puji. Amin. Kami akui tiada yang seperti Engkau Tuhan. Kau Allah yang mengatasi setiap persoalan hidup kami Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, oh Yesus. Kau mengatasi semua. Amin Tuhan. Seluruh alam di tangan-Mu. Dulu, sekarang, sampai tiada kasih yang sempurna. Tiada kasih yang sempurna. Oh Yesus, oh Yesus. Kau mengasihiku. Puji Tuhan. Tiada kasih yang seindah seperti kasih Yesus. Amin. Ku puji Kau, Allah, Kau Allah yang berkuasa. Ku sembah, Alfa dan Omega. Ku tinggikan Kau, Tuhan dan Raja-Ku. Ku puji Kau, Allah yang berkuasa. Ku sembah, kami sembah Kau, Alfa dan Omega. Ku tinggikan Kau, amin, Tuhan dan Raja-Ku. Ku puji. Jemaat Tuhan, angkat tanganmu segenap hatimu. Haleluya. Ku puji Kau, Allah yang berkuasa. Ku sembah. Ini nyanyian dari umat-Mu Tuhan. Ku tinggikan Kau, Tuhan dan Raja-Ku. Ku puji. Oh, ku puji. Kami puji Allah yang berkuasa. Ku sembah.
sembah Engkau Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Kami sembah Engkau Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah kami sembah. Sembah dan puji penuhi tatamu. Hanya Kau satu-satunya Allah yang layak kami sembah. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah sembah dan puji Engkau. Sembah dan puji penuhi tatamu. Glory, haleluya. Sembah dan puji penuhi tatamu. Segala kemuliaan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Segenap hatimu jemaat Tuhan, senangkan Dia Allah yang hidup. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Kau yang layak. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Yesus. Yesus Tuhan adalah Raja. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, sebab namanya layak dimuliakan. Haleluya. Amin Tuhan. Kami sembah, kami puji Allah yang hidup. Allah yang menderita, mencurahkan darahnya, mati namun bangkit dan naik ke surga, menyediakan tempat yang indah bagi kami yang setia, yang bertahan dalam setiap pencobaan hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami mau merayakan kenaikan-Mu ke surga. Kami mau memuji dan memuliakan Engkau. Urapi kami semua hamba-hamba pelayan-Mu, bahkan jemaat Tuhan. Sama-sama Tuhan, kami menikmati hadirat-Mu. Kami siap menari, melompat, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami mulaikan ibadah KKR kenaikan Yesus Kristus kami, mengucap syukur dalam satu nama, Tuhan Yesus, Bapa kami dan sahabat kami yang baik. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang ada sukacita bisa lambaikan tangannya. Haleluya. Ada sukacitanya semuanya. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan dengan hati yang bersukacita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Terimalah setiap pujian kami Tuhan. Amin. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa, menari, melompat bagi Tuhan. Ada tangannya. Uang kurban disurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi. Damai sejahtera yang berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau adalah sumber segalanya. Bisa tepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan
melompat, melompat bagi Tuhan. Lambaikan tanganmu jemaat Tuhan. Oh, anggur baru dicurahkan berkatnya. Oh Yesus, bagi mereka yang mengasihi. Damai sejahtera Kau beri, sejahtera Kau berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau adalah sumber segala. Mari jemaat Tuhan katakan anggur baru. Oh, anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpah. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi. Oh Yesus, damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau adalah anggur baru dicurahkan, anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi. Oh Yesus, damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau adalah sumber, sebab Engkau adalah sumber, sebab Engkau adalah sumber, Engkau adalah, sebab Engkau adalah sumber segalanya. Haleluya, haleluya. Saudara masih tahan berdiri? Kita KKR, kita memuji Tuhan. Kita tanggalkan beban kita. Ada gerakan Roh Allah di sini, amin. Sama-sama terus kita memuji Tuhan. Ada gerakan Roh Allah di sini, haleluya. Kami memuliakan Engkau Tuhan, segenap hati kami, sebab ada gerakan, ada gerakan Roh Allah di sini. Oh haleluya. Oh ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya. Di timur, di barat, utara dan selatan.
dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah di tempat ini Tuhan. Bangsa-bangsa bersorak, roh tercurah dari surga. Haleluya. Gereja Tuhan dibangkitkan, roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus. Semua tangannya seperti ini, katakan roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Kau lihat umat-Mu Tuhan, kami rindu curahan dari Roh Kudus-Mu. Haleluya, roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan, roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus. Baikkan tangan, roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Haleluya, roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak, roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan, roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus. Tetap angkat tanganmu, katakan anggur baru tercurah penuh, amin, dengan sukacita. Minyak baru tercurah penuh banyak dengan, haleluya, anggur baru, anggur baru, amin, penuhi dengan sukacita, minyak baru tercurah, haleluya, nyata lagi, amin. Oh, anggur baru, sukacita. Oh, minyak baru tercurah, berumahnya nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Tinggal dalam hadirat Tuhan. Namanya Tuhan, menara kota benteng yang teguh kita, amin. Yang percaya Tuhan perlindungan kita. Lambaikan Tuhan. Kita masih terus memuji Tuhan. Kita masih terus menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab namamu menara dan kota benteng yang teguh, sumber kekuatan kami Tuhan. Terludah namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Haleluya, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal.
Sebab ada kuasa di dalam nama Yesus. Semua lutut bertelut, semua lidah mengaku nama Yesus, nama di atas segala nama. Kami perlu Engkau ya Roh Kudus. Penuhi kami. Penuhi kami ya Roh Kudus. Sampai meluber, sampai tumpah. Sampai kami tidak punya kuasa akan diri kami sendiri. Karena Engkau berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Amin. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus. Kau kami rindu Tuhan. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir, mengalir, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Amin. Ini kerinduan kami. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Datanglah ya Roh Kudus. Amin Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru, dengan minyak yang baru. Oh, urapi setiap kami. Mengalir penuhi, amin. Mengalir pulihkan-Mu. Kuasa-Mu bebaskan hidup. Angkat tangan-Mu Tuhan. Satu yang ku rindu, biar jadi kerinduan kami. Kerinduan kami bersekutu denganmu. Lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidup. Jemaat Tuhan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Dengan lembut katakan, satu yang ku rindu, bersekutu. Ini pengakuan dari setiap hati kami Tuhan, bahwa kami lebih lagi nikmati hadirat, jamahlah seluruh hidup. Urapan-Mu satu yang kami rindu, bersekutu denganmu. Lebih lagi tinggal di dalam-Mu.
bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Amin. Kami telah diberkati lewat pujian dan penyembahan pada Amin. pagi hari ini. Dan tiba saatnya kami mendengarkan sebagian firman Allah. Amin. Firman Allah adalah kekuatan, firman Allah dasar pedoman dalam hidup kami. Ya. Supaya firman Allah adalah kekuatan penyelamatan kami. Amin. Oleh sebab itu lewat kenaikan Kristus hari ini kami peringati membawa kemenangan, sukacita bagi kami semua. Sebab itu berkati hambamu yang menyampaikan firman Allah, urapi pakai dengan luar biasa. Dan firman Allah menjadi berkat di tengah-tengah jemaat ada di sekarang ini. Terima kasih Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami. Ruangan ini hanya kuasa Roh Kudus, tidak ada kuasa yang lain. Dalam nama Yesus kami ucap syukur, dan Tuhan berfirman oleh hambamu, yaitu haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara silakan duduk. Saatnya kita akan terima kebenaran firman Tuhan. Kalau bisa pemain musik di depan saja supaya tidak bolak-balik. Bangkunya nggak ada di belakang. Ya semua penuh, puji Tuhan. Disuruh ke depan malah ke belakang. Puji Tuhan. Kita akan terima firman Tuhan, dan firman Tuhan pada ibadah pertama ini dilayani oleh hamba Tuhan Pendeta Demas Seba. Ya, beliau berasal dari Bereyoso Gembala Sidang di daerah Bekasi. Siapkan hati saudara dan saya agar firman Tuhan ditaburkan sebentar, tertanam, bertumbuh, menjadi berkat bagi kita semua. Ya gitu, pemain musik di atas saja karena tidak ada lagi tempat ya. Juga pemain tamborin di depan. Puji Tuhan. Waktu selanjutnya kami persilakan padanya. Tuhan memberkati. Mari katakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Saya percaya kita bisa lebih semangat lagi sambil bertepuk tangan sorakan haleluya. Yes. Baik, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali bisa jumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Ini kedua kali saya beribadah di tempat ini, dan ini pertama kali melayani ya. Beberapa bulan lalu saya sempat temenin Bapak Pendeta senior saya, Bapak Pendeta Meki Lengke, untuk melayani di sini ibadah yang sore hari dan hari ini beberapa bulan lalu, yang akhir bulan lalu Bapak Gembala Saudara menelepon saya dan saya katakan siap ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih Om buat kepercayaan pada pagi hari ini. Tidak kenal, tidak dikenal, tidak disayang. Nama saya Pendeta Demas Seba. Saya melayani di Bekasi ya, dan tentunya sudah menikah, istri 1, anak 1, dan saya asli dari Sangir. Saya baru tahu ternyata anak mantu dari Bapak Gembala di tempat ini satu kampung dengan saya. Nanti saya ingin ketemu ya. Saya percaya kita semua mau diberkati oleh Tuhan. Amin. Bilang sebelahmu, saya senang engkau ada di sini. Yes. Saya beri tema firman Tuhan pada pagi hari ini, berkat yang membawa sukacita. Siap diberkati Tuhan. Baik, puji Tuhan. Mari kita lihat dalam Alkitab kita, Yakobus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya menyiapkan 2 terjemahan di slide saya. Nanti minta tolong multimedia diikutin, dan saya percaya hari ini kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Amin ya. Saudara yang bawa Alkitab boleh lihat di Alkitabmu. Kalau saudara ingin lihat di layar juga boleh. Saya akan selalu siapkan di slide saya ayat pembacaan Alkitab. Saya rindu kita kerjasama, siap ya. Pria yang putih, wanita yang kuning, demikian selanjutnya, dan ayat yang terakhir, ayat yang ke-8 kita baca sama-sama. Siap pria? Dalam hitungan ketiga, Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema, memberi perikop ada 2, salam dan iman dan hikmat. Baca sama-sama pria ayat 1 mulai 2, 3. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan, dan hikmat.
Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Baca sama-sama 2-3. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Katakan amin. Baik, puji Tuhan. Multimedia bisa di next sampai di slide Yakobus pasal pertama, ayat pertama ya. Karena di situ terjemahan sederhana Indonesia. Nah, mari kita lihat Yakobus pasal pertama ayat yang pertama. Saya baca dalam satu terjemahan sederhana Indonesia berkata begini. Kepada yang kekasih saudara-saudari seiman saya, yaitu kedua belas suku umat Allah yang sekarang tersebar di seluruh dunia, salam dari Yakobus, hamba Allah dan hamba dari penguasa kita, Kristus Yesus. Kenapa saya perlu menyampaikan latar belakang dari kitab ini supaya kita nggak miss ya? Karena gini, kitab ini ditujukan untuk 12 suku bangsa Israel yang tersebar di seluruh dunia, dan hari ini kitab ini dibacakan buat kita semua, dan kita semua percaya ini adalah firman Tuhan. Baik, penulis kitab ini bukanlah Yakobus murid Yesus, melainkan Yakobus saudara Yesus. Murid Yesus itu ada 12, gitu ya. Ada yang namanya circle yang kecil. Tahu ya, murid-murid yang Yesus selalu bawa ketika dia berdoa ke beberapa momen penting. Termasuk ketika Yesus ada di bukit dan Elia dan Musa datang menampakkan diri kepada Yesus. Siapa itu? Yohanes, Yakobus dan Petrus. 3 orang ini selalu dibawa Yesus ke tempat-tempat yang menurut saya agak spesial. Dan saya harus ngomong ke kita semua supaya kita semua nggak miss. Yang menulis kitab Yakobus ini bukanlah Yakobus murid Yesus, bukan. Tetapi yang menulis surat Yakobus ini adalah Yakobus saudara Yesus. Ini penting supaya kita nggak miskomunikasi. Perhatikan ini, beberapa catatan sejarah tentang penulis. Saya tulis begini, Yakobus tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Pada mulanya, awal-awalnya, Yakobus ini nggak percaya kalau Yesus saudaranya itu adalah Tuhan. Ya. Bahkan dalam kitab Markus pasal yang ketiga ayat 21 dan 31 itu ada satu catatan begini, ayat 21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, waktu Yesus sampaikan pengajaran-pengajaran ketika itu, mereka datang hendak mengambil dia sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Ayat 31. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Nah, saya percaya salah satunya adalah Yakobus. Saudara, Yesus waktu dia ada di bumi 3,5 tahun full dia melayani. Ya, saudara tahu pengajaran Yesus itu bertolak belakang dengan ajaran-ajaran dunia ini. Bahkan kitab Taurat bilang begini, gigi ganti gigi, mata ganti. Tapi Yesus mengajarkan begini, kasihanilah musuhmu. Beri dia makan kalau dia lapar, beri dia minum kalau dia haus, beri dia baju kalau dia telanjang. Bahkan Yesus mengajarkan begini, kalau pipi kirimu ditampar, berikan. Mampu lakukan ini? Oh, ntar dulu Pak Pendeta. Ketika pipi kirimu ditampar, saudara mungkin masih bisa beri pipi kanan. Tapi yang ketiga, yang terakhir, maka datanglah murka Allah. Ya.
Yakobus akhirnya percaya setelah dia melihat Yesus disalib dan bangkit pada hari yang ketiga dan menampakkan diri kepadanya, meneguhkan dia bahwa Yesus adalah Tuhan. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-7. Selanjutnya ia menampakkan diri, Yesus menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dalam konteks 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-7 ini, Yakobus yang dimaksud adalah Yakobus saudara Yesus yang menulis kitab ini. Perhatikan, Yakobus itu adalah gembala pertama di Yerusalem. Ini penting untuk saudara ketahui. Pada waktu Petrus berkhotbah dan 3.000 orang menjadi percaya, memberi diri dibaptis, Yakobus diangkat sebagai gembala pada waktu itu. Yakobus mati sebagai martir dengan cara dirajam batu. Bahkan menurut catatan sejarah, waktu dia dirajam batu dia berdoa begini, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Stefanus berdoa doa yang sama. Yesus pun berdoa dengan doa yang sama. Kita ketika kita disakiti, apakah kita doa seperti ini? Mungkin begini, Bapak, mereka belum tahu siapa saya. Baik, ada 4 poin yang kita mau pelajari hari ini. Itu mulai merupakan pendahuluan yang saya harus sampaikan supaya kita tidak miss. Yang kita akan masuk adalah begini, 4 poin dalam ayat-ayat ini supaya kita bisa mengerti narasi firman Tuhan. Yang pertama, ujian pasti datang. Yang kedua, proses pendewasaan. Yang ketiga, engkau tidak dibiarkan sendiri. Harusnya itu tidak dibiarkan sendiri. Yang keempat, percaya Tuhan sanggup menolong kita, ya. Karena saya pakai Canva mungkin berbeda, ya. Baik. Kencangkan sabuk pengaman. Kita akan terbang bersama Tuhan. Amin, ya. Bapak Ibu Saudara, saya pernah tersinggung soal kencangkan sabuk pengaman. Waktu itu saya penginjilan ke daerah Papua. Saya harus pulang dengan beberapa jadwal di kota Jakarta. Pas saya sudah kencangkan sabuk pengaman saya, datang pramugari samperin saya dan ngomong begini, Bapak, perlu seat belt tambahan? Saya ngomong begini, sudah pas, tapi sambil tahan napas. Yang pertama, perhatikan, ujian pasti datang. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Terjemahan sederhana Indonesia ayat yang kedua berkata begini, saudara-saudari, setiap kali keyakinan kalian masing-masing diuji lewat berbagai kesusahan, baca sama-sama 2-3, hendaklah kamu menganggap semuanya itu sebagai berkat yang membawa sukacita bagimu. Katakan amin. Ujian dalam bentuk persoalan itu pasti datang. Mau tidak mau, suka tidak suka, saudara akan diuji dalam berbagai macam hal. Saya mau bilang begini buat saudara, gereja lokal itu penting. Sekali lagi, gereja lokal itu penting. Bilang sebelahmu, jangan pura-pura budak. Gini. Saudara kalau di luar sana, di YouTube atau dimanapun, saudara akan menemukan berbagai banyak macam pengajaran. Contoh salah satunya adalah pengajaran teologia kemakmuran. Tahu ya? Yang mengajarkan begini, orang Kristen itu harus diberkati. Orang Kristen gak boleh menderita. Alkitab tidak pernah mengajarkan teologi kemakmuran. Tidak. Bahkan Alkitab juga tidak pernah mengajarkan teologi kemiskinan. Tidak. Tapi Alkitab mengajarkan teologi berkecukupan. Amin. Kali Yesus bilang begini, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Saya ini kalau orang lihat saya, orang gak percaya kalau saya itu gak punya uang. Karena dari ukuran badan dan saya pribadi yang suka senyum, ya kan sukacita itu terpancar dari senyum, betul ya? Coba lihat kiri kanan, kasih senyum yang terbaik dulu. Tapi gini, kan Alkitab bilang hati yang gembira adalah
Minimal senyum. Tapi kalau Anda senyum-senyum sendiri di jalan, kemungkinan Anda kehabisan obat. Ada satu lagu yang sudah banyak ditinggalkan oleh gereja-gereja, tapi saya percaya GPDI pegang teguh lagu ini. Lagu lama bilang begini, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Refnya gimana? Haleluya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Beberapa minggu lalu anak saya ulang tahun dan saya undang satu pembicara, satu kampung dengan saya. Dia kombes 3 bunga, dia juga hamba Tuhan. Dan dia cerita, dia di Palembang, orang Palembang, udah lama tinggal di Palembang. Dia cerita ada satu keluarga yang meninggalkan imannya yang lama dan masuk mengikuti Yesus. Dan sekali waktu ada kejadian yang tragis menimpa keluarganya. Anaknya dua-duanya boncengan dengan motor di motor dan jatuh terlindas kontainer, dan hari itu dua-duanya selesai. Dia sempat komplain sama Tuhan. Makanya begini, kalimat dalam lagu ini, meskipun saya susah, garis bawah ini bukan menyatakan kemiskinan, bukan. Tapi kalimat meskipun saya susah itu mengartikan tentang situasi dan kondisi yang terjadi dalam hidup kita. Karena gini, mau tidak mau, suka tidak suka, ujian dalam bentuk persoalan pasti datang. Tapi anggaplah itu sebagai berkat yang membawa sukacita. Haleluya. Yang saya bilang tadi, orang gak percaya kalau saya gak punya uang. Saya bukan mau sombong Pak Gembala, uang saya 3M. 5.550. Perhatikan, dalam terjemahan baru ayat yang kedua itu bilang begini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dalam terjemahan baru dipakai kata pencobaan, tapi saudara baca ayat yang ke-13 berkata begini, baca sama-sama, 2, 3. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi saya mau bilang, terjemahan yang paling tepat adalah ujian. Karena beda ujian dengan pencobaan. Pencobaan itu begini, salamu dewe. Kalau saudara ingin lihat ada orang jual mobil di mall ya, terus biasanya ada SPG yang cantik-cantik gitu. Dan bapak-bapak mulai tergiur dan ngomong begini dalam hatinya, kalau saya beli mobil ini mungkin sekalian sama SPG-nya ini. Ya. Akhirnya karena saudara dicobai dengan hal itu, dan akhirnya saudara jatuh dalam pencobaan. Kendati saudara kredit dengan susah payah, dan sekali waktu mobilmu ditarik leasing dan engkau komplain sama Tuhan, Tuhan kurang apa aku Tuhan? Dari surga Tuhan bilang, kamu kurang ajar. Sudah tahu nggak mampu, sok-sok maksakan diri. Nah itu jatuh dalam pencobaan. Tapi kalau ujian, saudara ingat tentang Ayub? Alkitab bilang dia yang paling saleh, tapi dia diuji oleh Tuhan. Tapi kalau saudara baca pernyataan Ayub 40, 41, 42, bagaimana hidup Ayub dipulihkan. Dia bilang dia diuji dan murni, keluar seperti emas yang murni. Nanti kita lihat di poin berikutnya. Di poin ini saya mau kasih satu kesaksian. Sekali waktu saya diundang harus pimpin KKR Natal di daerah Sulawesi Utara. Pak Gembala sudah berapa kali ke Sulawesi Utara ya. Dan perjalanannya kurang lebih 6 jam. Dari kota Manado, saya setir sendiri dengan beberapa orang dengan saya.
Perjalanan itu sementara jalan saya tiba-tiba harus mampir ke Alfamart karena saya harus ke toilet. Singkat cerita, saya masuk itu jam 10 malam dan rekan-rekan saya yang lain itu belanja kacang dan lain sebagainya supaya saya nyetir enggak ngantuk. Saudara tahu, selesai saya langsung jalan, keluar jalan. Tinggal 15 menit lagi tiba di tempat tujuan, 6 jam perjalanan. Saya baru sadar tas saya ketinggalan di toilet. Uangnya nggak banyak, paling 250.000. Tapi kan KTP, karena lusanya saya harus terbang tanggal 25 Desember, gembala harus ada di pelayanan. Tuhan Yesus tolong. Akhirnya saya hibur hati begini, mungkin sudah tutup karena pas saya keluar tadi itu sudah tutup. Akhirnya sepakatnya begini, kita sampai jam 1 malam, istirahat 2 jam, jam 3 balik lagi. Oke deal, jam 3 balik lagi. Singkat cerita sampai di sana setengah 6. Dapat informasi dari kiri kanan bahwa Alfamart ini buka jam 7. Senior saya bilang begini, kita ke tempat pelayanan kawan saya perintisan, kita minum teh, minum kopi di sana. Nyampe di sana, ternyata anak gadisnya sematawayang berulang tahun yang ke-17. Saya selalu pegang ayat ini. Allah turut bekerja dalam segala situasi sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Oke, kami doakan selesai minum kopi, minum teh, 15 menit sebelum jam 7 kami balik lagi. Tapi saudara tahu, waktu saya mendoakan anak ini, di hati saya berbicara begini, hai, kalau tasmu ada, enggak hilang, uangnya yang ada dalam dompet kamu balik, antar ke tempat ini. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Saya balik. Saya buka sampai di situ, orang yang jaga bilang begini, Pak tadi malam kami langsung close, saya ingat Bapak tadi malam. Masuk aja ke toilet, pasti masih ada. Saya masuk, puji Tuhan, itu tas masih ada tergantung manis. Saya ambil, saya bilang sama rekan saya, balik lagi. Mau ngapain? Balik pokoknya. Sampai di sana dengan sukacita penuh, saya ambil isi dompet saya nggak seberapa itu. Saya kasih ke anak yang berulang tahun. Hati saya langsung lega. Saya mau bilang begini, kalau engkau diuji dengan berbagai macam ujian hidup, anggap itu berkat yang mendatangkan sukacita. Haleluya. Hati saya penuh sukacita. Saya langsung balik sama rekan saya dan berangkat kembali ke tempat tujuan. Puji Tuhannya begini Pak Gembala. Waktu saya mau pergi berangkat, tuan rumah di mana saya nginep, itu titip amplop ke saya. Gak apa-apa saya ngomong jumlah, saya hitung 3 juta. Terus kemana uang itu? Sebelum keluar kota itu saya mampir di Alfamart, saya cari BCA store tunai. Saya setor tunai 3 juta. Maksud saya begini, saudara bisa bayangkan kalau saya gak setor tunai itu 3 juta? Bisa? Sementara berdoa terus Tuhan bilang, hati hambaku, isi dompetmu, kalau masih ada, kasih di sini. Kalau sampai saya nggak store tunai, saudara tahu artinya apa? 3.250.000 Tuhan perintahkan taruh di situ. Ya kan? Memang benar Alkitab bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tuhan tahu kemampuan saya. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau saudara diuji dengan berbagai persoalan hari ini, anggap itu berkat yang membawa sukacita. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang kedua, proses pendewasaan iman. Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat masih dalam terjemahan sederhana Indonesia. Baca sama-sama 2-3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau diuji dengan berbagai macam ujian hari ini, ingat respon yang kedua ini. Ini adalah salah satu fasilitas yang diberikan Tuhan, supaya iman pengiringan kita kepada Tuhan semakin murni. Haleluya.
Iya. Karena gini Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini ada begitu banyak orang yang mengaku orang Kristen, tetapi imannya nggak dewasa. Ya, ketika ada persoalan, ada ujian dalam bentuk persoalan, ngambek, nggak datang ibadah dan lain sebagainya. Nyalakan Tuhan. Yang saya bilang tadi, kurang apa aku Tuhan? Malaikat sorga bilang apa? Kurang ajar kamu. Untuk itu hari ini, apapun yang engkau alami, yang engkau rasakan hari ini, Dia Tuhan mau iman kita semakin murni di hadapan Tuhan. Saya suka kisah Daud. Waktu dia disuruh ke medan perang, bukan untuk berperang, tapi dia disuruh antar makanan. Ingat ya, bapaknya Isai bilang bawa makanan kepada abang-abangmu di medan perang. Sampai di sana, dia menemukan Goliat yang begitu gagah perkasa dan menghina barisan umat Israel. Daud bilang apa? Siapa orang ini yang menghina barisan umat pilihan Allah? Kakak-kakaknya bilang apa? Daud, kamu gak bisa berperang. Kami tahu keberanian kejahatan hatimu, tapi ini bukan tempatmu. Daud bilang enggak. Daud bilang begini, sedangkan beruang singa yang coba menerkam domba-dombaku yang aku gembalakan, aku robek mulutnya. Apalagi orang yang tak bersunat ini. Saya mau bilang begini, kalau persoalan yang lalu Tuhan tolong, hari ini pun Tuhan pasti menolong engkau. Selanjutnya, yang ketiga, engkau tidak dibiarkan sendiri. Ayat 5 dan ayat 6 baca sama-sama 2, 3. Namun kalau kamu merasa kekurangan hikmat saat mengalami ujian, mintalah kepada Allah. Dia sangat murah hati kepada semua orang dan tidak pernah marah kalau kita meminta hikmat kepadanya. Karena itu mintalah, maka hikmat yang kamu perlukan akan diberikan kepada. Saudaraku, kalau saudara terbentur sebuah persoalan mengenai hal keuangan dan lain sebagainya, jangan dulu berpikir untuk begini, mau pinjam ke siapa ya? Boleh enggak saudara renungkan ayat ini? Kalau saudara terbentur persoalan, boleh enggak saudara berdoa, Tuhan berikan aku hikmat untuk mampu menyelesaikan semua ini. Dan firman Tuhan bilang, Tuhan itu enggak pernah pelit. Dia mau memberikan hikmat kepada kita untuk kita mampu melewati segala persoalan hidup. Mulai hari ini jangan pernah berdoa begini, Tuhan angkat persoalanku. Itu enggak alkitabiah. Yang paling benar adalah begini, Tuhan beri aku kekuatan, beri aku hikmat untuk aku mampu melalui semua ujian tantangan hidup yang ada dalam hidupku ini. Amin. Yang saya bilang tadi, orang gak percaya kalau saya ini gak punya uang gitu ya. Sekali waktu Tuhan izinkan saya punya tamu di rumah, 8 hamba Tuhan. Karena saya suka melayani di berbagai daerah, makanya banyak tamu. Ada 8 hamba Tuhan dan saya harus layani mereka semua. Dan Tuhan izinkan ada di satu titik rekening saya 0,0. Saya cerita hidup ini. Daripada teologinya tinggi-tinggi ya. Saya cek rekening istri saya diam-diam. Alamak sama 0,0. 7 orang sudah pulang. Tinggal 1 orang lagi. Saya bilang Tuhan jangan bikin malu saya Tuhan. Istri saya bisik saya, Papa beras tinggal sedikit. Terus gas sebentar lagi. Dan yang paling parah, token sudah bunyi. Saudara pernah dengar bunyi token ya? Apa akrab? Oh Tuhan Yesus tolong kasih saya hikmat Tuhan. Akhirnya istri saya coba telepon ponakannya. Karena ceritanya bukan gak ada duit, memang habis karena melayani hamba-hamba Tuhan. Akhirnya ponakannya ini langsung kirim token 50.000. Makanya begini, dengar baik-baik. Yang belum nikah, boleh angkat tangan yang belum nikah? Boleh ya? Oh. Dengar baik-baik. Atau ada yang baru nikah di sini, yang baru bulan madu ada? Ada?
Dengar ibu-ibu muda, saya mau ngomong ini penting, catat baik-baik. Baru menikah dan yang belum menikah, jangan dulu tulis di status Facebook, IG, atau apapun itu, tulis begini, kamu adalah suami yang terbaik. Jangan dulu. Anda belum merasa kalau berumah tangga dan kehabisan beras, belum. Anda belum merasa kalau gas tinggal sedikit. Anda belum merasa kalau token sudah bunyi. Jangan dulu tulis, jangan terlalu lebay. Makanya begini, yang belum nikah dengar. Kalau sekali waktu mamamu bawel, mamamu ngomel-ngomel tentang pasangan hidup, dengar aja. Kenapa? Karena dia sudah berpengalaman, pernah jadi korban kadal buntung. Bahkan sekali waktu kalau bapakmu marah-marah, dengar pemusik jangan cengeng-cengeng. Kalau nanti sekali waktu bapakmu marah-marah, dengar. Kenapa? Mungkin dia kadal buntungnya gitu. Akhirnya yang terjadi begini, saya berdoa Tuhan kasih hikmat dan benar, dikirim 50.000 oleh ponakan istri saya. Puji Tuhan, token aman. Enggak sampai 5 menit istri saya di kamar teriak, aduh papa, Tuhan tolong. Saya masuk, kenapa mama, kenapa? Aduh pak, Cindy ponakan saya salah kirim token. Maksudnya dulu saya sebelum punya rumah, nanti rumah saya akan dibangun untuk tempat ibadah. Saat ini kami sementara beribadah di ruko. Ya. Dia bilang begini, Cindy salah kirim, dulu kami kontraktor pak, kontrak sana kontrak sini gitu. Dia kirim ke rumah yang kami kontrak dulu. Aduh Tuhan Yesus tolong, cuma 50.000 lagi om. Tuhan tolong. Akhirnya saya bilang begini, tenang mama tenang, mama tenang. Saya ingat saya ada jemaat ulang tahun, kami pergilah doakan jemaat, saya doakan jemaat dengan sungguh-sungguh dalam nama Yesus. Saya goyang dikit. Terus saudara pikir dia mau jemaat bantu? Enggak. Akhirnya saya berdoa Tuhan kasih hikmat, akhirnya dapat hikmat. Saya dengan istri pergi ke rumah yang lama, habis antar tamu ke rumah, pergi ke rumah kontrakan yang lama. Dulu saya kemana-mana saya tidak pernah berantem dengan tetangga. Ada yang suka berantem dengan tetangga di sini? Enggak ya. Kita harus jadi berkat. Akhirnya kami pergi dan ngomong, aduh minta maaf ponakan saya salah kirim. Oh enggak apa-apa, Papa Gisel, Mama Gisel, enggak apa-apa. Taruh aja di sini, nanti saya ganti 50.000. Token aman, karena habis salah itu dia langsung ganti. Token aman, ada 50.000 saya bisa beli beras dan bisa beli gas. Makanya saya mau bilang buat kita semua, kalau saudara dalam kesusahan, mohon hikmat dari Tuhan. Dan Allah akan turut bekerja dalam segala situasi, mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saudara tahu, hari-hari ini kami diperhadapkan dengan pergumulan. Saya bukan mau curhat, tapi ini kenyataan. Saya harus bayar kontrak ruko. Di Harapan Indah kan lumayan, ya, nggak usah sebutlah. Dan dana kami kurang. Saya berdoa Tuhan tolong supaya segera terbayarkan. Saya ngomong sama istri saya begini, Mama, BPKB motor kita sayang kayaknya udah bodoh. Apa? BPKB motor kita udah bodoh ini. Maksudnya udah lama dia nggak sekolah. Udah lama. Nggak apa-apa habis-habisan buat pelayanan. Ya, saya percaya juga Pak Gembala sampai ada di titik ini nggak terhitung pengorbanannya untuk pelayanan di tempat ini. Ya, nggak terhitung pengorbanannya. Berlutut berdoa untuk saudara semua. Makanya dengar-dengaran sama gembala. Bilang sebelahmu jangan pura-pura budak kamu. Yang keempat, yang terakhir. Saya lihat sudah banyak tersinggung. Jadi saya Singer boleh maju ke depan Singer ya. Yang keempat, baca sama-sama. Percaya Tuhan sanggup menolong hidupmu. Ayat yang ke-6 dan ke-7, 2-3. Asalkan kamu memintanya dengan percaya penuh. Jangan ragu bahwa Allah bersedia memberikannya. Sebab orang yang ragu-ragu sama seperti ombak yang terombang-ambing ke sana kemari oleh angin. Orang seperti ini belum memutuskan dalam hatinya,
Apakah dia akan percaya penuh dan mengandalkan Tuhan atau tidak? Pikirannya selalu berubah-ubah sehingga dia tidak bisa maju. Jadi bila kamu ragu-ragu, jangan harap doamu dijawab Tuhan. Percaya Tuhan pasti sanggup menolong hidupmu. Anda boleh ada dalam situasi yang sulit, atau mungkin engkau tidak baik-baik saja hari ini. Tapi kalau engkau datang kepada Tuhan, anggap ujian itu adalah berkat yang mendatangkan sukacita. Kalau engkau kurang hikmat, mintalah kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan hikmat. Engkau tidak akan pernah dibiarkan sendiri. Dan kalau engkau dalam kesulitan hidup hari ini, anggap ini adalah ujian iman, sehingga imanmu makin murni, hidupmu makin berkenan kepada Tuhan. Dan yang keempat, percaya Dia Tuhan sanggup menolong hidupmu. Ya. Ada banyak orang yang suka membandingkan pertolongan Tuhan dengan kepada orang lain dan pertolongan Tuhan terhadap hidupnya. Saya kalau dengar cerita banyak hamba Tuhan di daerah, di transmigrasi, mereka selalu ada beberapa kesaksian begini, rekening saya 0,0 sekian, tapi dengan iman saya memberanikan diri datang ke ATM. Saya masukkan ATM saya dalam nama Yesus, pencet PIN, puji Tuhan, nolnya bertambah. Bapak Ibu Saudara, jujur saya berapa kali coba. Karena memang kan ada juga iman bisik-bisik gitu ya. Ada orang yang janji mau transfer, saya coba dalam nama Yesus, tetap gak berubah. Terus saudara mulai bandingkan Tuhan, kan ada lagu Pentakosta dulu, lagu cemburu, tahu ya? Kalau lain ditolong, apa? Saya juga. Terus saudara mulai bandingkan, Tuhan kenapa saya gak ditolong? Bapak Ibu Saudara, kenapa cara Tuhan menolong hidup kita berbeda-beda? Jawabannya sederhana, supaya kita tidak menggantungkan iman kita kepada cara Tuhan. Tapi kita harus menggantungkan iman kita percaya penuh kepada pribadi Dia yang sanggup menolong hidupmu, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang hari ini kita peringati Dia sudah naik ke sorga. Saya kurang sependapat, saya nggak sebut nama gereja. Tapi ada mujizat yang harus pakai barang itu. Harus terjadi mujizat kalau ada barang itu. Enggak. Cara Tuhan berbeda-beda. Dalam Alkitab sekali waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Dengan cara yang sangat unik. Yaitu dengan cara apa? Dia meludah ke tanah. Dia uak-uak itu tanah. Terus dia oleskan ke mata orang itu. Dan orang itu melihat. Pak, coba sekali waktu Bapak ketemu orang buta. Terus Bapak ludah ke tanah. Ambil terus taruh di mata orang itu. Saya percaya Bapak ditabok. Enggak. Cara Tuhan itu berbeda-beda menolong kita. Amin ya. Untuk itu jangan iri dengan pertolongan Tuhan kepada orang lain. Ada waktu Tuhan untuk menolong kita. Sekali waktu di kampung saya, ada 2 orang melaut. Singkat cerita, 2 orang ini hanyut entah kemana. Dan di kampung itu selalu ada yang namanya 40 hari. Memperingati 40 hari orang meninggal. Dan akhirnya 2 orang ini dinyatakan meninggal karena tidak pulang-pulang. Mereka sudah bikin tenda untuk perayaan 40 hari. Ucapan syukur 40 hari meninggal, memperingati 40 hari orang 2 orang ini meninggal. Tiba-tiba dapat kabar 2 orang ini selamat. Terdampar di Australia. Mati mesin dan terdampar di Australia. Akhirnya kedubes di sana urus mereka dan mereka dipulangkan, mereka jadi kaya. Karena dikasih dolar Australia, dikasih barang-barang mewah. Akhirnya itu tenda 40 hari, 40 malam, 40 hari itu berubah jadi tenda ucapan syukur karena mereka diselamatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tahu apa yang terjadi? Besoknya harus bongkar tenda. Ada 2 orang bapak muda gak mau bongkar tenda dan mereka berdua ngomong begini, ayo kita melaut. Maksudmu? Siapa tahu kita langsung menghanyutkan diri saja. Maksudmu? Siapa tahu kita terdampar di Amerika? Dolar Amerika lebih besar. Bisa jadi lebih kaya dari mereka berdua. Memang ini penyakit iri hati ini. Iya kan? Kalau saudara mau beli mobil kan jadi bahan cerita. Mungkin kredit. Bapak Ibu mau kredit mau cash bukan urusanmu. Akhirnya mereka berdua melaut. Menghanyutkan diri. Dan sampai hari ini tidak pulang.
Tuhan sanggup tolong hidup kita. Saya dengar cerita banyak tentang hamba Tuhan di pedalaman. Sekali waktu ada satu keluarga yang menghadapi meja kosong, nggak punya apa-apa. Tapi Bapak Gembalanya berdoa dengan iman, Tuhan tolong kami memakan, Tuhan tolong kirim berkat dalam nama Yesus. Dia pukul meja. Pas selesai amin itu dia keluar, ada ikan mas besar di depan pintu. Pak Gembala bilang ini berkat dari Tuhan. Langsung diolah, makan sekeluarga kenyang. Setengah jam berikut tetangga datang, Pak Pendeta, ada lihat kucing bawa ikan mas? Taunya pas dia gebrak meja, kucingnya kaget, ikan masnya kelepas. Haleluya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sanggup tolong hidup kita. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. 2020 Tuhan izinkan kakak ipar saya yang saya cintai sakit. Dia divonis dokter gagal ginjal. Dibawa lari dari kampung saya ke Manado, dirawat intensif. Saya ada di Papua. Saya langsung balik dari Papua, saya tinggalkan itu beberapa malam lagi KKR untuk mendampingi kakak ipar saya. Saya minta tolong teman saya ngurus. Di sana kami bergumul dan saya terlalu percaya Tuhan pasti sanggup tolong hidup saya. Saya di gereja mana-mana saya melayani, saya suka cerita kesaksian ini. Karena ini menguatkan saya sampai hari ini. Akhirnya kami doa puasa beberapa hari. Dan ada di hari Jumat, saya nggak bisa puasa karena saya harus mondar-mandir cari darah untuk transfusi untuk kakak ipar saya. Saya pulang dari rumah sakit, saya pulang ke tempat saya nginep. Hari Jumat ada doa puasa di gereja. Saya kecapean, saya baringkan tubuh saya di tempat tidur, di tempat saya nginep. Tiba-tiba sayup-sayup saya dengar ibu-ibu, oma-oma berdoa. Dan mereka nyanyi lagu ini. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, seladi rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Saudara tahu? Saya bangun, saya duduk dan saya berdoa. Tanpa terasa di ujung mata saya, air mata saya menetes. Saya dikuatkan dengan pujian ini. Hari itu saya berdoa, saya menangis. Saya bilang, Tuhan Engkau sanggup tolong kakak saya. Engkau sanggup, Engkau Allah yang penuh mujizat. Engkau Allah yang berkuasa. Dia dirawat beberapa hari. Dan dinyatakan dokter yang harusnya cuci darah. Hari itu dinyatakan ginjalnya bersih. Masih ada mujizat hari ini. Masih ada pertolongan Tuhan hari ini. Jangan pernah ragu. Dia sanggup tolong hidupmu. Terjemahan baru bilang orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Dalam konteks ayat tadi. Jangan pernah bimbang. Saudara, dengan pengalaman yang saya cerita tadi, hari ini saya mau bilang buat kita semua. Kalau Tuhan tolong persoalan kita yang lalu, hari ini pun ada pertolongan Tuhan untuk kita. Mari datang kepada Tuhan, tundukkan kepalamu. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu
izin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Hari ini kita merayakan kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Dan waktu Yesus mau terangkat ke sorga, Dia bilang sama murid-muridnya, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Dan hari ini saya mau bilang, ada penyertaan Tuhan, ada kebaikan hati Allah, ada anugerah yang menopang hidup kita. Apapun yang kau alami hari ini, anggap itu berkat yang membawa sukacita. Tetap teguh dalam imanmu, mohon hikmat kepada Tuhan, dan Tuhan akan selalu menolong hidup kita. Mari lakukan satu hal bersama saya. Taruh kedua tanganmu di dadamu saat ini. Tengadahkan wajahmu ke langit, tutup matamu supaya hatimu terbuka. Datang kepada Tuhan. Nyanyi pujian ini dengan lembut. Haleluya. Tuhan selalu menolongku. Selalu Yesus, Tuhan jaga, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tak akan terjadi, haleluya, tanpa seizin-Mu. Oh Tuhan, oh Tuhan, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Siapa di antaramu yang butuh Tuhan hari ini? Percaya hari ini ada pertolongan Tuhan. Engkau yang ada di balkon, dimanapun engkau duduk hari ini, percaya ada pertolongan Tuhan. Beberapa saat ke depan saya rindu doakan saudara. Apapun yang kau alami, kalau ada di antaramu yang rindu didoakan khusus, dengan rendah hati, saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan. Mari maju ke depan, berlutut di depan. Haleluya. Berdiri. Haleluya. Terima kasih. Masih ada. Mungkin tempat di depan terbatas. Yang maksimal bisa maju, boleh maju. Kalau engkau ada persoalan, ada pergumulan hidup, di tempat engkau duduk pun, karena tempat terbatas, engkau boleh datang kepada Tuhan. Musim akan selalu berganti. Haleluya. Kasih Tuhan tetap ada. Mari hamba-hamba Tuhan, kita akan mendoakan umat-umat Tuhan. Takkan berubah sampai selamanya. Percaya, tetap percaya. Haleluya, haleluya. Ku yakin Tuhan memberkati. Haleluya. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena
semua di hadapan Tuhan. Percaya Dia sanggup tolong hidupmu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Mari serukan Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Selalu firman-Mu sudah menguatkan kami pagi ini. Tidak sia-sia kami datang beribadah kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan, semua yang sudah dengar firman, dimanapun mereka berdiri hari ini, kami hamba-hamba Tuhan terbatas, tapi Roh Kudus tidak pernah terbatas. Menjamah, kalau ada yang sakit hari ini disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua persoalan ujian hidup mereka, Tuhan anugerahkan hikmat. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Terima kasih untuk firman-Mu. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi firman-Mu akan terus berbicara kuat dalam hidup kami. Amin. Roh Kudus yang akan menghidupkan firman-Mu, membimbing, mengarahkan perjalanan hidup kami. Kami akan melalui hari-hari kami. Amin. Oleh anugerah Tuhan, dari mujizat datang kepada mujizat. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saya kembalikan. Haleluya. Saatnya kita akan jalankan persembahan. Mari persembahan jalankan. Yang bertugas, ada satu sobatku yang setia, Yesus namanya. Satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus.
kiranya membalas, memberkati korban persembahan Bapak Ibu dan saudara sekalian. Saudara, sebagaimana sudah dikatakan bahwa nanti usai ibadah ini ada beberapa orang yang akan menerima baptisan air, ya. Nanti saya akan panggil, yang saya panggil namanya, cepat saja ke muka, kami akan doakan mereka. Yang pertama, Messi Octavia Silaban, lahir Pematang Siantar 27 Juli 2005. Nama ayah Charles Silaban, nama ibu Rina Tambah, alamat Pelaukan. Cepat saja, ambil tempat di depan. Tolong kasih tempat di depan ya, yang mau Bapak. Tolong pengerja siapkan bangku juga di depan. 2. Agustinus Ristiono Geraldus, lahir Bekasi 8 bulan 8 2007, nama ayah Sebartian Udin, nama ibu Risman Lumban Tobing, perumahan Geria Bagasasi. Coba tolong siapkan bangku ya. Berikut Bianca Ruby Anasi, lahir Bekasi 2011, nama ayah Si Ciu Pen, nama ibu Lydia Sutanti, alamat Kampung Jagawana. Berikut Gratia Sklenari Nova Tiara Darmadi, lahir Bekasi 2005, nama ayah Handi Darmadi, nama ibu Hermi Novisari. Berikut Natasha Margareta, Bekasi, lahir Bekasi 22 Mei 2008, nama ayah Maniur Simanjuntak, nama ibu Erawati Hasibuan, alamat Subak Mantri. Berikut Nur Maya Manalu, lahir 12 November 97, nama ayah Hormat Manalu, nama ibu Maris Lubis. Nama Tasya Melani Hasugian, lahir Bekasi 11 November 2005, nama ayah Hardi Hasugian, nama ibu Rosdi Sitanwang, ya, alamat Kampung Pulau Bambu. Berikut Geski Rose Maria Putri, lahir Bekasi 2006, nama ibu Sumali, nama ibu Trinem, alamat Puri Cikarang Hijau. Berdiri saja, semua berdiri saja. Kami akan berdoa buat saudara. Nanti saya minta pendeta Demas Seba dan pendeta Andres akan doakan mereka. Mari saya jemput kita sama bangkit berdiri. Sebelum kami doakan sekalian kami tutup dalam ibadah ini. Saudara, sekali lagi terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu, saudara sekalian yang sudah hadir dan ada pada ibadah KKR pertama ini. Nanti sore kita ada ibadah KKR kedua yang jam 6 sore. Kemudian nanti kalau saudara keluar dari tempat ini, saudara di depan sudah diberi dijamu dengan dari PT Sostro, ya. Saudara bisa minum, mereka punya produk baru namanya teh tarik Sostro. Saudara silakan coba, pasti saudara pingin lagi, saudaraku, ya. Jadi nanti saudara gratis di depan. Ya, jadi nanti saudara gratis di depan. Jadi silahkan gak usah rebutan, sudah ada pasti kebagian. Jadi untuk itu terima kasih sekali lagi PT Sostro yang sudah melayani kita pada hari ini. Kemudian saudara, berita duka. Yang pertama, Bapak Edi atau Bapak Liang Jin 2 hari lalu sudah dipanggil Tuhan, ya. Dan nanti hari Jumat saya akan pimpin ibadah tutup peti dan pelepasan jenazah pagi hari jam 9. Yang kedua, saudara, berita duka cita, Tuhan sudah memanggil pendeta Sadrak Sihotang, ayahanda daripada pendeta Kenneth Sihotang, jadi besan saya. Tadi malam, ya, Tuhan sudah panggil dan doakan saya hari Jumat selesai saya pimpin ibadah pelepasan jenazah, saya akan berangkat ke Riau bersama istri, ya, karena itu besan kami. Jadi pendeta Sadrak Sihotang sudah Tuhan panggil, ya. Kalau pendeta Kenneth dan keluarga sudah ada di sana 2 hari yang lalu. Puji Tuhan, sekali lagi terima kasih buat semua ini, ya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan satu pujian, ya.
Dan nanti saya akan berdoa terlebih dahulu. Saya akan berdoa terlebih dahulu. Mari hamba-hamba Tuhan, Pendeta Seba, ya Pendeta Andreas akan berdoa tumpangan tangan buat mereka yang akan dibaptis. Bapa Surgawi, di hadapan kami saat ini, anak-anakmu, umatmu yang telah mengambil keputusan Tuhan untuk menerima baptisan air. Kami percaya bukan karena perintah siapapun, tapi ketaatan mereka atas perintah Engkau sendiri. Itu sebabnya Tuhan, setiap keputusan yang sudah diambil, sebagaimana firman-Mu berkata, satu orang bertobat, ribuan malaikat di sorga bersorak. Pagi ini kami bersyukur atas setiap keputusan umat-Mu telah mau mengambil keputusan untuk terima baptisan air. Jadikan mereka ciptaan yang baru, yang lama akan berlalu, dan dia boleh melihat terus kebaikan kemurahan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar mereka akan menjalani baptisan air ini. Kami percaya ada pembelaan, penyertaan dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan saat ini. Terima kasih Engkau sudah pimpin ibadah yang pertama, sesi pertama KKR ini dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan berkati setiap korban persembahan umat-Mu, apa yang sudah mereka beri dengan penuh suka. Tuhan berkati setiap mereka yang membawa mengembalikan milik-Mu lewat perpuluhan sesuai janji-Mu Tuhan. Tuhan berkati seluruh pelayan-pelayan yang sudah ambil bagian dalam tugas pelayanan yang kudus pada saat ini. Tuhan berkati seluruh umat Tuhan, jemaat Tuhan yang sudah hadir dan ada pada saat ini. Sebentar kalau kami berpisah, kami pulang. Kami percaya kami pulang tidak sebagaimana dengan kami datang, namun kami pulang dengan membawa berkat dan kemenangan datang dari Engkau. Berkati PT Sosro Tuhan yang sudah melayani kami siang ini melalui produk mereka. Tuhan berkati, Tuhan terus memberkati. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan akan menyertai perjalanan umat-Mu sebentar, yang datang dari jauh, yang datang dari dekat, yang berkendaraan, yang berjalan kaki. Bungkus mereka dengan kasih kemurahan-Mu, dijauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan tibakan dengan selamat di rumah mereka masing-masing. Kembalikan mereka semua, kami semua kiranya pada hari-hari kegiatan ibadah mendatang tempat ini. Tuhan berkati hamba-Mu Pendeta Demas Seba yang sudah melayani pagi ini. Tuhan berkati Pendeta Andreas yang sudah datang dari jauh, Tuhan dari ujung timur Indonesia. Tuhan membalas, memberkati mereka di mana saja mereka berada. Pada akhirnya sekali lagi Tuhan menyertai perjalanan pulang umat-Mu, dijauhkan dari segala mara bahaya, tibakan tanpa kurang apapun di rumah mereka masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saatnya tiba. Arahkanlah hati dan pikiran-Mu kepada Kristus Yesus, sumber pengharapan dan berkat itu. Angkat kedua tangan-Mu, marilah kembali pulang ke rumah kita masing-masing. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Yesus Kristus, sukacita serta penghiburan daripada Roh Kudus turun atas kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, di kembali datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah saat ini. Bapa, terima